Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, melanjutkan kisah tentang para nabi dan rasul. Dan sekarang sampai kepada kisah singkat perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Berbicara tentang kisah Nabi Musa. Musa alaihissalam lahir di Mesir. Saat itu dipimpin oleh raja yang sangat kejam, yaitu Fir'aun. Kita tahulah Fir'aun. Apakah ada Fir'aun di zaman sekarang? Mungkin ada. Fir'aun mengeluarkan perintah membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel karena takut kekuasaannya runtuh. Jadi setiap ada bayi yang lahir pada zaman itu, ada seorang perempuan, ada seorang ibu yang lahir pada zaman kezaliman Fir'aun, disuruh bunuh, dihabisin. Kenapa? Fir'aun takut tersaingi. Kalau bayi ini kelak dewasa menjadi orang hebat, Fir'aun takut tersaingi oleh seorang laki-laki tersebut. Dari situlah setiap bayi yang lahir laki-laki harus dihabiskan. Kemudian ibunda Nabi Musa alaihissalam atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala menghanyutkan bayinya di sungai Nil untuk menyelamatkannya. Jadi karena takutnya ibu daripada Nabi Musa alaihissalam karena melahirkan seorang anak laki-laki, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Nil. Tapi apa yang terjadi? Bayi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun alaihissalam, yaitu yang bernama Asiyah. Kalau kita tidak sampaikan, tidak tahu siapa istri Fir'aun. Ternyata Asiyah namanya, yang menyayanginya. Ajaibnya Musa akhirnya diasuh di istana musuhnya sendiri. Itu sudah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap disusui oleh ibunya karena tak ada wanita lain yang bisa menyusui. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dewasa, tanpa sengaja membunuh orang Mesir saat membela seorang Bani Israel. Ia ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke negeri Madyan. Di sana Musa menolong dua wanita memberi minum ternak dan kemudian menikahi salah satu dari mereka yang disebut sebagai putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Ternyata istrinya Nabi Musa alaihissalam adalah anak daripada Nabi Syu'aib alaihissalam. Kalau kita tidak menyampaikan, tidak tahu siapa istrinya Nabi Musa, anaknya siapa istrinya Nabi Musa. Kalau tidak disampaikan, kita akan nol besar tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nabi Musa tinggal di Madyan selama beberapa tahun sebelum kembali ke Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tur. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Musa melihat api di Gunung Tur. Di sana Allah berbicara langsung kepadanya dan mengangkatnya sebagai nabi. Allah memerintahkan untuk kembali ke Fir'aun dan mengajak kepada tauhid serta membebaskan Bani Israel daripada perbudakan. Menghadapi Fir'aun, Musa bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam menemui Fir'aun. Ia menunjukkan mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tongkat yang berubah jadi ular besar, tangan yang bercahaya. Fir'aun kemudian menuduh Musa ini adalah penyihir. Padahal itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat dan kemenangan. Para penyihir Fir'aun dikalahkan oleh mukjizat Musa dan mereka justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun murka dan semakin menindas Bani Israel. Ketika penyihir yang dimiliki oleh Fir'aun tersebut kalah semua dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Anak buah Fir'aun sebagian ikut ke Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang tetap ikut Fir'aun. Disitulah Fir'aun kemudian murka kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar mereka, tapi Allah membelah Laut Merah sehingga Musa dan pengikutnya selamat, sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan?
Ini yang sangat populer, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Bukan kekuatan Musa, bukan kekuatan tongkatnya Nabi Musa, akan tetapi ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura. Bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang membesar. Terbelah laut. Dari situlah Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan merah. Setelah Nabi Musa sampai ke daratan, kemudian Firaun dan pengikutnya juga ingin menyeberangi lautan yang terbelah. Apa yang terjadi? Sesampainya di tengah lautan, Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pengikutnya, habis semuanya. Karena yang terakhir kisah singkat ini tenggelam, berarti berakhir juga kisah Nabi Musa yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.